Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kembali lagi di channel saya Muhammad Yunus Media. Kali ini saya akan membahas seputar IKN. Nah, Biden ungkap alasan ibu kota RI wajib pindah ke Nusantara. Pembangunan ibu kota baru Indonesia Nusantara IKN ya kembali disoroti. Terbaru Kepala Otorita IKN Bambang Susanto dan wakilnya Doni Raharjo memutuskan untuk mundur dan digantikan sementara oleh Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadi Mulyono dan Wakil Menteri Agraria Raja Juliantoni. Hal ini menjadi sorotan media asing. Agents of France Freeze AFP menyebut bagaimana kedua figur itu mundur di saat proyek IKN masih dirasa kurang mendapatkan investasi asing. Nah, Presiden Indonesia telah mengganti kepala ibu kota negara yang baru dalam sebuah perambakan yang mengejutkan. Hanya beberapa minggu sebelum proyek kontroversial senilai 32 miliar US dollar tersebut resmi dibuka di Pulau Kalimantan. Muat laman AFP yang berjudul Indonesia Refresh New Capital Chief Weeks Before Opening. AFP menyebutkan bahwa IKN akan resmi menjadi ibu kota negara pada Agustus mendatang. Nantinya IKN akan menjadi daya tarik baru menggantikan Jakarta. Ribuan pegawai negeri diperkirakan akan pindah ke kota ini pada bulan September untuk mulai bekerja. Namun rencana Jakarta telah tertunda beberapa bulan karena lambatnya pembangunan turisnya. Sebenarnya pemerintah Indonesia di bawah Presiden Joko Widodo mengumumkan pemindahan ibu kota ke IKN pada 2019 lalu ya. Salah satu alasan pemindahan ibu kota ini adalah untuk mengurangi beban Jakarta dan Jabodetabek. Jakarta sendiri saat ini sedang mengalami permasalahan ekologis, yakni penurunan tinggi permukaan tanah. Beberapa wilayah bahkan terancam tenggelam oleh turunnya permukaan tanah dan naiknya muka air laut. Hal ini pun sempat disoroti Presiden Amerika Serikat Joe Biden. Dalam pidatonya di kantor Direktorat Intelijen Nasional AS pada akhir Juli 2021, Presiden negara adidaya itu menyebut bahwa Jakarta terancam tenggelam dikarenakan perubahan iklim yang saat ini sedang menghantui seluruh dunia. Jika pada kenyataannya permukaan laut naik 2,5 kaki lagi, Anda akan memiliki jutaan orang yang bermigrasi memperebutkan tanah yang subur, ujarnya kala itu. Apa yang terjadi di Indonesia jika proyeksinya benar bahwa dalam 10 tahun ke depan mereka mungkin harus memindahkan ibu kotanya karena mereka akan berada di bawah air? Nyatanya ucapan Biden bukan tanpa alasan. Di tahun 2019, World Economic Forum merilis beberapa kota yang mungkin tenggelam pada 2100 bila tidak ada perubahan. Jakarta bertengger di posisi pertama kota dunia yang akan tenggelam, diikuti Lagos, Nigeria, serta Houston, Amerika Serikat. Di tahun 2021 bahkan Badan Antariksa AS NASA mengatakan peningkatnya suhu global dan lapisan es yang mencair membuat banyak kota di pesisir seperti Jakarta menghadapi risiko banjir dan juga luapan air laut yang semakin besar. Masalah banjir itu juga semakin memperburuk dalam beberapa dekade karena adanya pemompaan air tanah yang menyebabkan tanah tenggelam atau surut, ujar badan yang berbasis di Washington itu ya. NASA mencatat bahwa kenaikan laut global yang rata-rata naik sebesar 3,3 mm per tahun dan adanya tanda badai hujan makin intens saat atmosfer memanas. NASA mengatakan banjir jadi hal biasa sejak tahun 1990-an. Bahkan banjir besar telah terjadi di Jakarta dan musim hujan 2007 membawa kerusakan dengan 70% wilayah terendam. NASA juga mengunggah gambar Lancet yang menunjukkan evolusi Jakarta dalam 3 dekade terakhir. Adanya pembabatan hutan dan vegetasi lain dengan permukaan kedap air di daerah pedalaman di sepanjang Sungai Ciliwung dan Cisadane telah mengurangi jumlah air yang dapat diserap. Ini juga menyebabkan adanya limpahan serta banjir bandang. Populasi Jakarta lebih dari 2 kali lipat antara tahun 1990 dan 2020 telah membuat lebih banyak orang yang memadati dataran banjir dengan resiko tinggi. Celakanya lagi, banyak saluran sungai dan kanal yang menyempit atau tersumbat secara berskala ya oleh sedimen dan sampah sehingga sangat rentan terhadap luapan.
Salah satu gambar yang menunjukkan wilayah pada tahun 1990 lahan buatan dan pembangunannya baru menyebar ke perairan dangkal Teluk Jakarta. Salah satu analisis data menunjukkan orang membangun setidaknya 1.185 hektar lahan baru di sepanjang pantai. Nah, kemudian ada berita cloning DNA, etika penerapan teknologi cloning pada manusia dalam ilmu biomedis. Pernah dengar kata cloning? Sebenarnya apa sih cloning itu? Mari kita bahas. Menurut Ensiklopedia Britannica menyebutkan klon sebagai organisme individual yang tumbuh dari satu sel tubuh tunggal orang tuanya yang secara genetik identik. Secara biomolekul, cloning adalah kreasi suatu organisme yang merupakan salinan genetik dari organisme pendahulu. Klon adalah salinan genetik yang identik dari potongan DNA, sel atau organisme keseluruhan. Secara sederhana, bayi hasil cloning dibuat dengan mengambil inti dari sel telur dan menggantinya dengan inti dari sel donor dewasa yang berasal dari organ tubuh tertentu. Sel telur yang telah dimodifikasi ini kemudian ditanamkan ke dalam rahim, di mana ia akan berkembang seperti kehamilan normal hingga bayi tersebut lahir. Proses cloning berbeda dengan pembuahan biasa yang memerlukan sel sperma. Dengan cloning, seorang perempuan bisa memiliki anak tanpa menikah, dan seorang laki-laki bisa memiliki anak tanpa harus beristri. Cukup hanya dengan memesan sel telur dari sebuah firma, memberikan selnya dari salah satu organ tubuhnya, dan kemudian menitipkan calon anaknya pada rahim seorang wanita yang mungkin telah disediakan oleh firma tersebut. Namun penerapan cloning untuk manusia harus dilihat dari berbagai aspek, termasuk etika, norma sosial, agama, dan aspek lainnya. Karena manusia adalah ciptaan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki derajat dan martabat yang berbeda-beda. Cloning manusia menimbulkan kontroversi. Beberapa orang mendukung cloning untuk tujuan yang diperbolehkan, seperti pencegahan penyakit dan pemeliharaan kesehatan. Sementara yang lain menentangnya karena dianggap sebagai pelanggaran terhadap nilai-nilai kemanusiaan. Manusia diciptakan oleh Tuhan, dan cloning dianggap sebagai tindakan yang mengganggu keberadaan tersebut. Terima kasih telah menyaksikan video ini ya, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa like dan juga subscribe. Terima kasih.